Shalom, selamat pagi, selamat beribadah Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Satu kesempatan yang indah tentunya yang Tuhan beri buat kita lagi untuk kita boleh bersama-sama memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk hampiri hadirat Tuhan. Meskipun Bapak Ibu mungkin sebagian ada yang di rumah, tapi tidak membuat semangat kita untuk sungguh-sungguh di dalam memuji dan menyembah nama Tuhan. Kita akan pujikan satu pujian. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh ada saat ini Tuhan. Semua oleh karena anugerah-Mu saja. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sungguh oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sungguh ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Sungguh ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Sungguh oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sungguh ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Sungguh ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Sungguh ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Sungguh selamanya Kau hebat bagiku. Sungguh Tuhan, kami sembah Engkau selama-lamanya. Karena Tuhan, Engkau ajaib, Engkau hebat bagi hidup kami. Dan sungguh Tuhan, kalau kami ada sebagaimana kami ada pagi hari ini, semua oleh karena anugerah dan kemurahan-Mu. Semua oleh karena perlindungan-Mu. Semua oleh karena Tuhan pimpinan dan penjagaan-Mu yang begitu sempurna dan ajaib. Berikan kepada kami hati yang terus melekat kepadamu. Tuhan, kami rindu, Tuhan, hidup kami, Tuhan, kami persembahkan
bagi kepujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Dan mari Tuhan, biarlah oleh anugerah-Mu Tuhan, Engkau dapati kami terus boleh hidup benar di hadapan-Mu, sehingga Tuhan persembahan kami, Tuhan hidup kami boleh menjadi persembahan yang kudus, yang menyenangkan hati-Mu. Roh Kudus pimpin kami untuk kami boleh memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Baik buat semua jemaat-Mu yang ada di rumah, mereka tetap sungguh-sungguh, mereka tetap semangat Tuhan dengan sepenuh hati memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Begitu pula dengan setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan, kami mau meninggikan nama Tuhan dengan sepenuh segenap hati kami. Kami mau memuji nama Tuhan, kami mau memuliakan nama Tuhan dengan Tuhan kekuatan kami Tuhan, sehingga semuanya Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu. Roh Kudus pimpin ibadah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih bawa kami Tuhan untuk menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Oh haleluya, sungguh di hadirat-Mu Tuhan kami mau sujud menyembah. Haleluya. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu, dan bukan berkat-Mu, Kau yang maha tahu dalamnya hatiku. Tiada yang lain seperti diri-Mu. Sungguh di hadirat-Mu, di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu, dan bukan berkat-Mu, Kau yang maha tahu dalamnya hatiku. Tiada yang lain seperti diri-Mu. Sungguh segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Kami undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah ya Tuhan. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu, dan bukan berkat-Mu, Kau yang maha tahu dalamnya hatiku. Tiada yang lain seperti diri-Mu. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu, dan bukan berkat-Mu, Kau yang maha tahu dalamnya hatiku. Tiada yang lain seperti diri-Mu. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku
mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Sungguh segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu, tinggal di dalam hadirat-Mu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Amin, haleluya. Sungguh kami rindukan hadirat-Mu Tuhan, lebih dari apapun, haleluya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatanku, ku puji nama-Mu, Yesus Tuhan, haleluya. Kami sembah, kami tinggikan, kami puji, kami muliakan Engkau Yesus Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Allah yang layak ditinggikan, layak disembah, dipuji, dimuliakan. Haleluya. Shikirarararana maramaya sangkararanaya. Haleluya. Kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu. Tinggi-tinggi kami sanjung, tinggi nama-Mu, lebih dari apapun Tuhan. Kami mengasihi-Mu, haleluya. Terpujilah Engkau, haleluya. Besar setiamu ya Tuhan, haleluya. Kami rindu bernyanyi bagi-Mu, kami rindu bermazmur bagi nama-Mu, kami rindu memuji menyembah-Mu Yesus di setiap kesempatan, di setiap waktu ya Tuhan. Kami puji nama-Mu, kami muliakan Engkau, haleluya, haleluya. Shikara rama rama yase, haleluya, haleluya. Bawa kami lebih dalam lagi, tenggelam dalam hadirat-Mu, masuk dalam hadirat-Mu, memuji-Mu dalam roh dan kebenaran, Yesus Tuhan, haleluya. Sungguh kami bersyukur buat hidup ini Tuhan. Semua oleh karena kebaikan-Mu saja, apa yang kami rasakan, apa yang kami alami, apa yang kami Tuhan lalui, semua oleh karena pertolongan-Mu saja. Sehingga kalau kami saat ini ada sebagaimana kami ada, bahkan dalam keadaan yang sungguh baik, semua bukan oleh karena gagah dan kuat kami, tapi semua oleh karena anugerah-Mu, semua oleh karena kebaikan-Mu, semua oleh karena Tuhan kemurahan-Mu. Kau lindungi kami, Kau jagai kami, bahkan Tuhan Kau lingkupi kami dengan sayap-Mu Tuhan,
Sehingga Tuhan, perlindungan kami adalah Tuhan dari Allah yang Maha Tinggi. Sehingga tidak ada satu apapun yang membuat kami takut, membuat kami bimbang, membuat kami khawatir untuk kami melangkah. Asal di dalam hidup kami ada Yesus, asal hidup kami benar seturut firman-Mu, dan kami hidup di dalam kerendahan hati dan ketulusan dan kemurnian hati. Sungguh Tuhan, Roh Kudus-Mu itu yang terus memimpin langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, lepaskan kami daripada yang jahat, lepaskan kami dari panah-panah berapi si jahat, tipu mulusihat si jahat, supaya benar-benar kami boleh hidupi firman-Mu setiap saat, setiap waktu ya Tuhan. Berikan kami hati yang tulus Tuhan, jauhkan dari segala kemunafikan dalam hidup kami. Bukan cuma perkataan saja firman-Mu Tuhan, tapi kami mau buat dalam hidup kami, di dalam Tuhan perkataan kami, di dalam Tuhan tingkah laku kami, bahkan sampai Tuhan di dalam dasar hati kami, firman-Mu itu menjadi dasar dari segala sesuatu Tuhan yang kami kerjakan. Terima kasih, berkati kami semua, bawa kami semua untuk memuji dan menyembah-Mu selalu di dalam roh dan kebenaran, dan kami mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, sungguh ada sukacita yang luar biasa meskipun banyak tantangan, banyak persoalan yang mungkin kita hadapi, Bapak Ibu dan saya hadapi. Tapi asal punya Yesus dalam hidup kita dan kita masih lekat dengan firman Tuhan, segala sesuatunya akan baik, bahkan akan sangat baik, karena Dia yang berikan pertolongan dan kemenangan. Amin. Kita akan pujikan satu pujian, sungguh Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu Tuhan untuk memuji Tuhan, kan memuliakan nama-Mu. Amin. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan, amin, mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja, amin, Engkau Tuhan yang benar. Sungguh Kau gunung batuku, Kau gunung batuku, dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, amin. Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, amin, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja, Engkau Tuhan yang benar. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir.
semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sungguh walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Beri kemuliaan buat nama Tuhan yang paling meriah. Sungguh Dia yang layak untuk saudara dan saya puji dan sembah. Dia yang layak untuk ditinggikan sampai selama-lamanya. Karena kebaikan-kebaikannya yang tidak akan pernah habis untuk saudara dan saya rasakan dan kecap di setiap saat, di setiap waktu. Sungguh Tuhan, kemurahan-Mu lebih daripada hidup. Kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau. Sungguh Tuhan, anugerah yang terindah, Tuhan, anugerah yang terbesar saat kami memiliki Yesus di dalam hidup kami. Dan kami terus pelihara hidup benar di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, semua oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Sungguh kami Tuhan rindu, semakin cinta dan semakin setia kepada-Mu. Haleluya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa,
Ku tetap setia, men sungguh terlalu banyak ya Tuhan. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, dan ku tetap setia sampai selama-lamanya. Amin. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari semua yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku padamu Tuhan, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sungguh Tuhan, satu hal yang menjadi kerinduan kami yang paling dalam. Kami rindu Tuhan untuk hidup kami mau terus tetap cinta dan setia sampai selama-lamanya. Meskipun secara daging itu amat sangat susah buat kami Tuhan. Tapi Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Beri kesanggupan untuk kami boleh mencintai Engkau, untuk boleh mengasihi Engkau, untuk boleh tetap setia sampai akhir hidup kami Tuhan. Bahkan hari lepas hari kami rindu Tuhan, kami boleh semakin cinta padamu, kami boleh semakin setia padamu, kami boleh semakin Tuhan mengasihi Engkau, sehingga kami boleh persembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan, yang menyenangkan hatimu. Sebab sungguh kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kebaikan-kebaikan-Mu itu yang terus kami kecap dalam hidup kami, sehingga kami tidak dapat menghitung ataupun mengukurnya betapa besar, tinggi, dalam, lebar Tuhan kasih setia dan kemurahan-Mu. Bahkan kemurahan Tuhan lebih dari hidup kami rasakan. Terus pegang tangan kami, terus Tuhan nyatakan rencana-Mu dalam hidup kami, bahkan paksakan rencana-Mu Tuhan dalam hidup kami supaya kami tetap menjadi anak-Mu sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Sungguh Tuhan kami bersyukur Tuhan. Dan meskipun syukur kami naikkan dengan tidak habis-habisnya, itu pun tidak dapat sedikit membalas kebaikan-Mu yang begitu ajaib dan besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati semua jemaat-Mu, berkati semua Tuhan kami yang ada di tempat ini, berkati gereja-Mu, berkati Bapak Gembala Tuhan sekeluarga. Terus bawa kami untuk melayani Tuhan dengan semakin setia, dengan hati yang tulus, dengan hati yang murni Tuhan, dengan hidup yang kudus ya Tuhan.
Semuanya Tuhan boleh menjadi kemasyuran, kepujian bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu, rapi hamba-Mu, supaya firman-Mu boleh Tuhan menjadi berkat buat setiap kami yang mendengar. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kita kembali akan melihat, mempelajari tentang bagian dari imam besar. Kita akan memberi judul tentang darah Yesus yang membuat semua menjadi baru. Sebab saudara, Tuhan Yesus yang membawa darahnya ke sana. Ibrani 10 ayat 19 sampai 20. 21. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Saudara, penulis ini mengatakan kita bisa masuk ke dalam tempat kudus. Kita bisa masuk ke dalam tempat kudus, saudara, oleh darah Yesus. Sebenarnya nggak boleh masuk ke tempat kudus. Siapapun tidak boleh masuk, kecuali imam besar yang boleh masuk ke ruangan Maha Kudus, dan imam yang bisa hanya sampai di ruangan kudus. Saudara, jangankan masuk ke ruangan kudus, nginjak di kakinya saja atau di Gunung Sion, saudara, itu ada larangan. Nah, ini ada larangan, saudara, di Yerusalem ini dipasang larangan, katanya according to the Torah, it is a forbidden for any person, saudara. Jadi menurut Taurat itu dilarang. Ini larangan untuk orang masuk ke area Temple Mount, ke area di situ tentang gunung atau bukit dari temple, ya. Temple itu bait Allah, bukit bait Allah, itu dilarang. Apalagi masuk ke dalam ruangan Maha Kudus. Saudara, yang boleh masuk ke ruangan Maha Kudus itu hanya imam besar, dan itu pun 1 tahun sekali, nggak boleh sebulan sekali, nggak boleh setahun sekali. Nah, itu pun ada. Jadi kalau mau masuk ke ruangan Maha Kudus itu mustahil, nggak mungkin. Tetapi ayat ini bilang oleh darah Yesus. Sekarang kita punya keberanian untuk masuk ke ruangan Maha Kudus oleh darah Yesus. Ini adalah pekerjaan darah Yesus. Baru kita bisa masuk. Saudara, masuk ke sana nggak mungkin. Tetapi di ayat-ayat sebelumnya kita juga sudah lihat, saudara, Tuhan nyuruh apa? Melemparkan saup pengharapan sampai ke balik tirai. Jadi boleh kita mempunyai pengharapan sampai ke tempat itu yang orang bilang mustahil. Nggak mungkin bisa masuk sana. Kalau orang bilang tidak mungkin masuk sana, jangan berharap. Tapi Tuhan menyuruh menaruh pengharapan ke sana, berarti mungkin. Lalu di ayat ini ternyata yang memungkinkan kita ke sana karena pekerjaan darah Tuhan Yesus. Itu yang memungkinkan. Kalau enggak, tidak mungkin, saudara. Kita bisa masuk terus kepada Tuhan. Allah itu seperti api yang menghanguskan. Setiap orang mau ketemu Tuhan biasanya beberapa takut karena dia akan mati. Tetapi oleh darah Yesus kita bisa menghadap Allah, saudara. Nah, itu yang ada. Di dalam Tuhan Yesus gak ada yang mustahil. Di dalam Tuhan Yesus tidak ada perkara yang mustahil, saudara. Jadi walaupun katanya tidak bisa, tapi bisa. Bisa. Sebab apa? Sebab Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan sudah memberikan jalan yang baru, saudara. Itu yang ada. Nah, murid-murid bertanya, mustahil masuk sorga katanya. Tuhan menjawab, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Artinya saudara, kalau kita percaya kepada Tuhan,
Tidak ada yang mustahil. Itulah sebabnya kita harus percaya kepadanya, saudara. Percaya kepada Tuhan, karena tidak ada perkara yang mustahil. Nah, sekarang kita kembali ke ayat di sini. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Dalam teks Yunani ada kata ekko itu artinya memiliki. Sebab itu saya tulis di sini, kita memiliki jalan ke tempat kudus. Kita memiliki jalan ke tempat kudus, saudara. Ke tempat maha kudus kita sudah punya jalannya. Punya aksesnya. Siapa yang memberikan? Tuhan Yesus. Dia yang merintis. Tuhan memberikan kepada kita jalan menuju tempat kudus. Tuhan memberikan, saudara. Tetapi saudara, ini memangnya tergantung kita mau percaya apa enggak. Kalau saudara percaya bisa. Jadi kita harus percaya bisa masuk. Kalau sekarang saudara harus percaya masuk ke pengangkatan. Kita harus percaya ikut dalam pengangkatan. Kita tanya bisa ikut pengangkatan enggak? Kita berkata, aku percaya dan aku melemparkan sauh pengharapanku sampai ke sana. Kita percaya, saudara. Cuman ada satu percaya. Dan Tuhan akan menolongnya, saudara. Memiliki jalan ke tempat kudus, kita punya jalannya. Itu artinya kita diberi akses, diberi tiket untuk bisa ke sana. Sudah luar biasa sekali. Kalau kita bisa datang kepada Tuhan, itu luar biasa. Tuhan membawa kita, mengizinkan kita datang kepadanya, ke hadiratnya. Saudara, dan kita bisa menyampaikan apa yang ada di dalam hati kita kepada Bapa di dalam doa. Saudara bisa ngobrol dengan Allah yang Maha Kuasa. Saudara bisa cerita dengan Allah yang luar biasa hebatnya, perkasa. Saudaraku, Yesus telah menyelesaikan pekerjaannya sebagai imam besar. Sehingga kita bisa berkata kepada Allah, Aba, iya Bapa, saudara. Di Roma 8 ayat yang ke-15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah, saudara, kita punya keberanian. Apa artinya kita punya keberanian di sini? Artinya kita punya keberanian, kita tidak takut-takut lagi bicara. Kita tidak takut lagi menghadap Tuhan. Ada orang yang takut, saudara. Tetapi kita tidak takut lagi sebab kita punya kemantapan diri, kepercayaan diri. Karena darah Yesus. Kita bisa bicara di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bisa bebas mengutarakan sesuatu. Kita punya keberanian. Keberanian percaya. Saudara, bagi orang Israel, ini berita luar biasa. Sebab apa? Sebab dulu mereka itu, saudara, nggak punya keberanian. Kita tahu dari kitab Keluaran, waktu Tuhan ingin bicara kepada umatnya, mereka ketakutan, mereka enggak berani. Mereka berkata, jangan Tuhan bicara kepada saya, jangan. Tapi biar engkau saja yang terima, nanti engkau menyampaikan kepada aku. Mereka ketakutan, mereka takut. Melihat Allah yang hebat, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa, saudara. Sehingga enggak ada yang berani masuk. Lalu Tuhan juga membuat aturan-aturan, saudara, supaya tidak ada yang mati, saudara, karena salah. Tetapi waktu Kristus mati di kayu salib, semua sudah berubah. Semua sudah berubah, saudara. Tuhan membuat sesuatu yang berbeda, yang baru. Sehingga kita bisa berani
datang kepada Tuhan dengan tidak ada rasa takut lagi. Sebab Kristus, saudara. Saudara, orang Israel tidak bisa membayangkan bagaimana mereka bisa masuk ke ruangan Maha Kudus. Ruangan Maha Kudus itu sesuatu yang gak mungkin. Tetapi sekarang bisa, saudara, dengan Yesus. Mereka gak kepikir untuk bisa ke sana. Saudara, nah itu yang kita, sebab itu saudara, kalau kita bisa masuk ke ruangan Maha Kudus melalui darah Yesus, marilah kita berdoa banyak-banyak. Kita menyembah Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Kita angkat hati kita kepada Tuhan. Kita katakan, Engkau ku sembah Tuhan. Engkau ku sembah Tuhan. Masuklah ke dalam hadirat Tuhan. Masuklah ke dalam tempat kudusnya Tuhan. Saudara, nikmati Tuhan di dalam tempat kudusnya. Mengapa kita bisa masuk ke ruangan Maha Kudus? Kenapa? Darah Yesus, gak ada yang lain. Sebab darah Yesus yang membuat kita bisa masuk ke sana. Jika Tuhan Yesus tidak mati, saudara, pintu ke tempat Maha Kudus belum terbuka. Sebab pada waktu Yesus mati, dia mengatakan sudah selesai, itu tirai itu robek jadi dua. Dari atas sampai ke bawah. Jadi saudara, kalau Tuhan Yesus tidak mati, tirai itu tidak robek. Kalau tirai itu tidak robek, saudara, pintu ke tempat yang Maha Kudus belum terbuka. Itulah sebabnya Tuhan Yesus itu harus mati. Kematian Tuhan Yesus, darahnya yang mengalir, itulah yang berkuasa, saudara, membuka pintu sorga. Sebab segala sesuatu tidak bisa tanpa penumpahan darah. Pengampunan dosa tidak ada tanpa penumpahan darah. Dan darah hewan tidak akan lagi diterima. Tuhan hanya membutuhkan darah dari Kristus. Saudara, jadi kita lihat Ibrani 9:22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Mari kita menghampiri Tuhan, saudara. Nah, apa yang terjadi? Darah Yesus. Bagaimana peranan darah Yesus? Saudaraku, darah Yesus adalah darah yang penuh kuasa. Darah yang menyatukan. Darah Yesus itu darah yang berbicara lebih kuat dari darah Habel, saudara. Ibrani 12:24. Dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Darah Yesus berbicara lebih kuat dari darah Habel, saudara. Kalau darah Habel berbicara kepada Tuhan, Tuhan mendengarnya. Di Kejadian 4 ayatnya yang ke-10, saudara, Kain membunuh Habel. Lalu Tuhan bertanya kepada Kain, di mana adikmu? Tapi Kain tidak mau menjawab, bahkan menyalahkan Tuhan. Saudara, lalu Tuhan bicara soal darah Habel. Ayat 10, firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Saudara, darah Habel itu berbicara kepada Tuhan. Darah Habel orang benar itu berbicara kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengarnya, saudara. Saudara, Habel orang benar. Dia mati dibunuh oleh Kain. Darahnya berseru kepada Tuhan. Darah itu bisa berbicara. Katanya kalau lihat di sini. Darah itu berbicara kepada Tuhan dan Tuhan mendengarnya. Saudara, tetapi surat Ibrani bilang darah Kristus lebih
kuat lagi seruannya daripada darah Habel. Kalau darah Habel mungkin menuntut pembalasan, menuntut keadilan dari Tuhan. Darah Habel teriak meminta keadilan dari Tuhan. Tapi darah Yesus itu meminta pengampunan. Saudara, darah Yesus tidak menuntut pembalasan. Darah Yesus minta pengampunan. Darah Yesus yang diperlakukan oleh orang-orang Romawi, oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Israel, ahli Taurat dan Farisi saat itu, tidak membuat Tuhan benci, saudara. Darah Tuhan Yesus tidak menuntut balas dendam. Darah Tuhan Yesus membuat perdamaian. Dan suara darah Yesus itu keras sekali, saudara, di hadapan Bapa. Sebab itu Bapa mendengar seruannya Yesus dan pengampunan itu terjadi. Rekonsiliasi untuk seluruh manusia di bumi itu terjadi. Saudara, sebab itu katanya, marilah kita naik ke tata karunia Allah. Saudara, yang kedua, darah Yesus adalah harga, suatu harga untuk membeli jemaat Tuhan. Saudara sebagai jemaat Tuhan, saya sebagai jemaat Tuhan, saudara sebagai anggota gereja, saudara dibeli oleh darah Yesus. Kisah 20:28. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Jadi saudara, di ayat ini mengatakan bahwa darah Yesus yang membeli. Darah Yesus itu adalah harga, biaya untuk membeli jemaat, untuk membeli manusia yang menjadi jemaat Tuhan. Jadi saudara dengan saya itu dibeli oleh darah Yesus. Saudara dengan saya dibeli oleh darah Yesus, bukan oleh yang lain. Darah Yesus adalah harga tebusan untuk jemaat. Dia beli saudara, sehingga saudara adalah milik Tuhan. Lalu kemudian Paulus mengatakan di sini agar memperhatikan, agar dijaga. Paulus meminta kepada para penilik untuk menggembalakan jemaat Tuhan. Sebab itu adalah barang yang sangat penting. Saudara adalah yang sangat penting. Saudara adalah itulah sebabnya Paulus meminta para pendeta gembala untuk menjaga kawanan domba ini. Saudara, darah perjanjian adalah pembayaran yang diminta oleh Bapa dan dibayar oleh anak, oleh Yesus. Saudara, sebab itu Paulus minta agar kita memelihara. Tadi saudara, darah Tuhan Yesus itu darah yang suaranya keras terdengar. Kedua, darah Yesus adalah biaya atau satu harga untuk membeli saudara. Yang ketiga, darah Yesus sebagai harga penebusan. Saudara, harga satu penebusan itu melalui darah Yesus. Efesus 1 ayatnya yang ke-7. Ada juga 1 Petrus, tapi kita lihat Efesus 1 ayat yang ke-7. Saudara, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kita memperoleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Dalam darah Tuhan kita memperoleh pengampunan. 1 Petrus 1:18-19, kita ditebus bukan oleh perak permata, tetapi oleh darah anak domba. Saudara, kita ditebus. Wahyu 5 ayatnya yang ke-9,
Dalam Wahyu 5 ayatnya yang ke-9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Nah, saudara lihat ini, kita lihat darah Kristus menebus kita, sehingga kita lepas dari dosa, saudara. Jadi hidup kita ini, saudara, sudah tergadaikan kepada dosa, kemudian ditebus oleh Tuhan Yesus. Yesus mengambil miliknya kembali. Apa yang sudah hilang, dijual oleh perbuatan Adam, ditebus kembali. Darah Yesus tertumpah di Golgota. Dia bayar semua, saudara. Darah Yesus mendekatkan yang jauh. Efesus 2 ayat yang ke-13. Tetapi kamu sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Darah Yesus mendekatkan yang jauh. Darah Yesus menghilangkan jarak, saudara. Darah Yesus membawa kita dekat dengan Tuhan. Dulu kita dengan Allah itu jauh sekali, sampai disebut ada batas yang tidak terduga, saudara. Jarak manusia dengan Allah ada batas yang tidak terduga, saudara, jauhnya. Begitu jauh. Tetapi darah Yesus membawa kita dekat sekali dengan Allah. Itu darah Yesus, saudara. Dulu kita jauh, saudara. Nyanyian, dulu aku jauh dari jalan sorga, orang yang terhilang dan buta. Saudara, jauh dari jalan Tuhan, terhilang. Tapi darah Yesus membuat kita jadi dekat. Darah Kristus menghilangkan semua perbedaan. Waktu Tuhan Yesus memilih bangsa, waktu Allah memilih bangsa Israel, saudara, menjadi umatnya, Allah hanya mencintai Israel. Tetapi di dalam Kristus tidak ada Israel, tidak ada bangsa kafir, yang ada adalah satu di dalam Tuhan. Darah Kristus menghilangkan semuanya. Inkarnasi, saudara, belum membawa kita dekat dengan Tuhan, belum. Tetapi darah Yesus itulah yang membuat, saudara. Inkarnasi hanya langkah pertama. Jadi Bethlehem atau mungkin kelahiran Yesus belum membawa kita dekat dengan Tuhan. Tapi pada waktu Yesus menumpahkan darahnya, itu membawa kita dekat, saudara, dengannya. Darah Yesus mendorong kita dekat dengan Tuhan, dan Tuhan dengan kita. Darah Yesus menyucikan. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7 mengatakan darah Yesus menyucikan kita. 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Darah Yesus menyucikan kita, saudara. Zakaria 13 ayat 1, ada mata air yang membersihkan dosa dan kenajisan. Darah Kristus telah menjadi mata air yang membersihkan. Kita dibersihkan oleh darah Yesus. Saudara, manusia itu kotor. Manusia itu kotor, saudara. Pikirannya kotor. Hatinya juga penuh kelicikan, semuanya. Tetapi darah Yesus membersihkan semua. Pikiran jadi bersih, hati jadi bersih, semua bersih. Sehingga Roh Kudus mau tinggal di dalam diri kita karena bersih. Daud berkata, bersihkanlah aku dengan hisop, maka aku akan menjadi bersih. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Itu adalah doa Raja Daud. Bersihkan hatiku Tuhan, selidikilah hatiku Tuhan. Siapa yang bisa membersihkan? Hanya satu, darah Yesus.
Yang lain tidak bisa. Ada orang ingin bersih dengan cara apa? Dia berpuasa berhari-hari supaya dia bisa bersih. Tetapi saya harus berkata, tidak bisa bersih. Tetap nggak bisa bersih. Walaupun Anda semua berpuasa, tetap tidak bisa bersih. Sebab yang hanya bisa membersihkan satu, darah Tuhan Yesus. Darah Yesus membersihkan setiap orang yang percaya kepadanya. Darah Yesus membuat perdamaian. Kolose 1 ayat 20. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Saudara, Tuhan memberikan pendamaian. Saudara, di dalam oleh darah Yesus kita diperdamaikan, memperdamaikan dia, mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Saudara, Efesus 2 ayat 14, dan karena darah Kristus, saudara, Efesus 2 ayat 14, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Perseteruan, perselisihan itu ditiadakan oleh darah Yesus. Kita tidak berselisih. Saudara, kalau berselisih itu tidak enak. Kalau ada orang satu sama yang lain itu berselisih, atau kemudian ada perasaan tidak enak, itu nggak nyaman, saudara. Semua tidak nyaman, saudara, kalau ada perselisihan. Tetapi kalau perselisihan itu sudah hilang, rasa ada kebebasan. Kita tidak nyaman, saudara, dengan Tuhan selama ada perselisihan. Kita cenderung melarikan diri seperti Adam dan Hawa sembunyi dari jalan Tuhan, saudara. Kita menghindari dari ibadah. Kita menghindari dari persekutuan dengan Tuhan. Saudara, itu yang ada. Kita sembunyi, saudaraku. Sebab tidak enak hati ini untuk ada di dalam hadirat Tuhan. Tetapi saudaraku, darah Yesus telah memadamkan murka Allah. Darah Yesus membuat perselisihan itu tidak ada, saudara. Sehingga kita bisa datang kepada Tuhan di dalam darah Tuhan Yesus Kristus. Kita diperdamaikan. Darah Yesus mengampuni. Ibrani 9:22, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Saudara, darah Yesus mengampuni. Dia mengampuni seberapa besar dosa saudara. Seberapa kotornya hidup saudara. Seberapa jahatnya saudara. Kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus, maka darah Tuhan Yesus bisa mengampuninya. Saudara, kita diampuni bukan sekedar berkata, Tuhan ampuni saya. Tidak begitu, saudara. Semua orang bisa mengatakan begitu, saudara. Dari agama lain pun atau siapapun bisa berkata begitu. Tuhan ampuni saya orang berdosa. Mungkin bilang, ya Allah ampunilah saya orang berdosa. Semua bisa bilang begitu. Tetapi apakah diampuni? Tidak. Kalau tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab yang bisa mengampuni dosa itu darah Yesus. Kalau saudara dengan saya berkata, Tuhan Yesus ampuni saya. Ya Allah ampuni saya. Maka darah Yesus yang mengampuni dan membuat Bapa di sorga mengampuni saudara. Darah binatang yang dikorbankan oleh orang Israel hanya meredakan murka Allah sementara. Tapi darah Yesus tidak. Darah Yesus membuat perdamaian sehingga kita diampuni, saudara. Darah Kristus mengadakan pembenaran. Roma 5 ayat 9, kita dibenarkan oleh darah Kristus. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya,
kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Dibenarkan oleh darahnya, saudara. Kita dibenarkan oleh darahnya. Di ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Darah Kristus membenarkan kita, artinya telah menghilangkan segala sesuatu yang akan menghukum kita. Darah Kristus telah membenarkan kita. Apa yang akan menghukum kita, saudara? Itu sudah tidak ada lagi. Darah itu menghilangkan segala tuduhan. Saudara, iblis tidak mau dosa kita hilang. Iblis tidak mau dosa kita itu lenyap. Walaupun dia tahu, saudara, Yesus sudah mengampuni dosanya, tapi iblis tidak mau. Dia ingin manusia selalu ingat akan dosa-dosanya. Dan iblis akan tuduh dia tiap kali supaya dia tidak bisa datang bebas kepada Tuhan. Dia akan tuduh, dia akan tuduh, dia akan tuduh. Martin Luther pernah dituduh oleh iblis. Pada waktu dia sedang duduk belajar, iblis mengatakan, kau orang yang jahat, kau adalah pembohong, kau adalah ini. Martin Luther dengar lalu dia berkata, darah Yesus telah menghapus dosa saya. Darah Yesus membenarkan. Saudara, iblis menuduh, tetapi darah Yesus menghilangkan segala tuduhan. Saudara, menjawab segala permohonan kita. Darah Yesus menjawab segala permohonan kita. Dan mengesampingkan segala beban kita. Oleh darah anak domba, saudara. Darah Kristus. Darah yang membenarkan. Darah Yesus menjadikan kita putih. Wahyu 8 ayat 14, saudara. Di Wahyu 8 ayat yang ke-14. Bukan Wahyu. Sebentar, Wahyu 7 ayat 14. Wahyu 7:14. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah menyuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Darah anak domba membuat pakaian kita putih bersih. Saudara, membuat pakaian kita putih bersih di dalam darah anak domba. Pakaian melambangkan perbuatan kita. Perbuatan orang-orang kudus. Perbuatan kita. Darah Tuhan Yesus membuat segala perbuatan kita itu jadi bersih. Di dalam Tuhan Yesus, segala perbuatan kita itu dibersihkan saudara. Supaya kita berkenan kepada Bapa. Darah Yesus membuat kita berkenan, saudara. Matius 17:2, bagaimana cemerlangnya pakaian dari Kristus. Darah anak domba mengalahkan musuh. Wahyu 12 ayat 2, iblis dikalahkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Saudara, iblis dikalahkan. Darah anak domba mengalahkan musuh. Kalau saudara ada sesuatu yang hendak mengganggu saudara, saudara ada sesuatu, ada iblis atau sesuatu kejahatan, saudara mengatakan darah Yesus Kristus. Di dalam darah Tuhan Yesus Kristus, saudara, iblis dikalahkan. Saudara, itu yang ada. Saudara, tidak ada kemenangan tanpa penumpahan darah. Darah Kristus menghancurkan kekuatan musuh. Darah Kristus menghancurkan iblis. Darah Yesus menghancurkan semua pekerjaan-pekerjaan dosa.
dunia, saudara. Darah yang berkuasa. Saudara, darah Kristus adalah darah yang memberi kemenangan yang kekal, saudara. Darah anak domba memberi kita akses masuk ke tempat maha suci. Ibrani 10 ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Saudara masuk ke tempat kudus dengan apa? Darah Yesus. Oleh karena darah Yesus kita bisa, saudara. Yesus udah membuka, merintis jalan dan kita masuk. Darah Yesus telah memercikan, saudara, mungkin tiket yang kita punya, saudara, sehingga kita bisa masuk ke tata Allah. Tiket itu sah sebab ada darah Yesus. Ada orang mengatakan ini tiket ke sorga, ini tiket ke sorga, ini jalan ke sorga, ini jalan ke sorga, ini jalan ke sorga. Sampai mengatakan ada banyak jalan ke sorga katanya. Tetapi kalau tidak ada darah Yesus, itu tidak sah. Saudara, sebab hanya melalui darah Yesus itu yang ada. Darah Yesus mengandung meterai perjanjian baru. Lukas 22 ayat 20. Cawan ini adalah perjanjian baru di dalam darahku. Saudara, ini adalah perjanjian baru, perjanjian kekal. Perjanjian damai, perjanjian baru, perjanjian yang mutlak dan tidak bersyarat. Darah Yesus darah Yesus mengandung meterai perjanjian baru. Darah Yesus mengandung perdamaian. Darah Yesus mengandung pembersihan. Darah Yesus mengandung perjanjian kekal, saudara. Darah Yesus mengandung perjanjian kekal. Di dalam darah Yesus itu ada perjanjian baru. Sama seperti kita menyebut di dalam darah Yesus ada unsur pembersihan. Di dalam darah Yesus, saudara, ada perjanjian baru. Perjanjian yang mutlak. Perjanjian Allah Bapa di dalam darah Yesus. Kalau kita melihat kepada Tuhan Yesus, maka di dalam darah Yesus ada satu perjanjian, saudara. Ini yang ada. Ini yang membuat kita terjamin, saudara, akan kehidupan yang kekal. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, maka kita akan mendapat jawaban dari Tuhan. Di dalam darah Kristus atau darah Kristus adalah minuman yang sesungguhnya. Tuhan bilang, darahku adalah minuman yang sesungguhnya. Ini bahasa simbolis tentu, saudara. Itu yang kita pakai di dalam perjamuan kudus. Persekutuan dengan darah Yesus membuat hati kita yang kering dipuaskan. Darah Tuhan menghilangkan dahaga kita. Sebab dunia membuat jiwa kita haus. Dunia membuat kita jadi kering. Dunia membuat kita tidak berdaya. Tetapi darah Yesus, saudara, itu melegakan kita. Membuat kita jadi tidak haus. Darah anak domba atau darah Yesus mengandung kehidupan. Darah anak domba mengandung kehidupan. Yohanes 6 ayat 53, jika kamu tidak makan daging dan minum darah anak manusia, kamu tidak memiliki hidup di dalam dirimu. Saudara, di dalam darah Yesus ada mengandung kehidupan. Di dalam darah Yesus. Di dalam darah Yesus, saudara, ada mengandung penebusan. Darah Kristus tidak hanya menghapus kematian rohani, tetapi juga memberi dan memelihara. Darah Tuhan Yesus memelihara, saudara. Saudaraku, kita harus tahu hal ini. Darah Kristus memberi pelindungan, atau di dalam darah Kristus, di dalam darah anak domba itu ada perlindungan, saudara. Kalau saudara ada apa-apa, saudara mengatakan dalam darah Yesus, di dalam nama Yesus. Saudara, pada waktu Paskah itu terjadi, orang Israel melabur darah binatang di ambang dan jenang pintu yang melambangkan darah Kristus
darah anak domba, orang yang di dalam rumah itu selamat, tidak mengalami kematian. Waktu malaikat maut lewat, saudara, mereka mengalami ketenangan. Tidak ada pedang, tidak ada malaikat maut yang bisa mencapai manusia, sebab darah Yesus melindungi dari ancaman maut. Darah Yesus memberi perlindungan, saudara. Di dalam darah Yesus ada perlindungan, saudara. Darah Kristus mengandung, atau darah Kristus yang membuat kita terpisah dari dunia, saudara. Darah Kristus itu, saudara, membuat kita terpisah. Saudara, maksud terpisah dari dunia itu artinya kita dikuduskan, saudara. Ibrani 13 ayat 12. Saudara, Ibrani 13 ayat yang ke-12. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Darah Yesus menguduskan, saudara. Darah Kristus membuat kita berbeda dan tidak bercampur dengan orang lain. Darah Kristus menyuruh kita keluar dari kehidupan duniawi ini, memisahkan diri dan tidak menyentuh yang najis. Darah Tuhan Yesus Kristus. Darah Kristus membangkitkan kita dari antara orang mati, saudara. Ibrani 13 ayat 20, oleh darah perjanjian abadi, Kristus dibangkitkan. Saudara, darah Yesus membangkitkan kita dari antara orang mati. Darah Kristus menguduskan kita. Dalam darah Kristus menguduskan kita, supaya ia menguduskan bangsa itu dengan darahnya sendiri. Saudara, ia adalah menguduskan mereka sebagai raja dan imam. Jadi saudaraku, darah Yesus itu menguduskan kita. Saudara, dia memisahkan kita. Darah Kristus juga menghukum orang yang telah menolak. Saudara, Yudas Iskariot, Yerusalem, orang Israel. Mereka yang sudah menolak itu, saudara, mereka dianggap merendahkan. Hukuman terjadi bagi orang yang merendahkan darah Yesus, yang menolaknya atau yang menginjak-injak darah anak Allah itu dan menganggap darah perjanjiannya itu tidak kudus. Bagi orang yang menerima pekerjaan Tuhan Yesus di Golgota, bagi orang yang menerima darah Kristus, maka orang itu akan mengalami banyak hal. Pemurnian dari Tuhan, penebusan dari Tuhan, dan ada banyak hal lagi, saudara. Tetapi bagi orang yang merendahkan darah Tuhan, yang menolaknya dan menginjak-injaknya, saudara, maka orang itu akan mengalami kehukuman dari Tuhan. Jadi kita lihat, saudara, darah Kristus. Saudara, kalau kita lihat di ayatnya yang tadi, di pasalnya ini, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudusnya. Ayat 20. Karena ia telah membuka jalan yang baru. Ia telah membuka jalan yang baru. Siapa? Tuhan Yesus telah membuat jalan yang baru, saudara. Jadi Tuhan membuat jalan baru. Jalan yang lama, yang dirintis, yang dibuat oleh Harun, itu sudah disingkirkan. Jalan yang udah dibuat oleh Harun, saudara, dalam Taurat disingkirkan. Hukum Taurat udah disingkirkan, saudara. Jalan yang lama dibuang. Tuhan buat jalan yang baru, diganti dengan jalan yang baru. Sebab jalan yang lama tidak mencapai sasaran. Jalan yang lama itu, saudara, darah Kristus membawa kita kepada perjanjian baru. Saudara, jalan yang lama tidak mencapai, darah Kristus membuat kita kepada perjanjian yang baru. Ini adalah perkara yang baru, yang belum pernah ada sebelumnya, saudara. Jalan yang Tuhan buat itu jalan yang belum pernah ada. Ini jalan yang benar-benar baru, saudara. Sesuatu baru dikerjakan. Masuk ke tata Allah dengan cara Tuhan Yesus. Cara Harun, cara imam besar lain tidak bisa sampai ke tata Allah. Tidak akan berhasil sampai kapanpun.
Tuhan Yesus memberikan jalan yang baru. Saudara, tidak kita tinggal bisa mengikut Yesus, dan kita sampai kepada apa? Ke tempat yang kekal itu. Kematian Yesus adalah cara baru yang Tuhan kerjakan. Bagaimana caranya? Hanya satu, melalui kematian Yesus. Kematian Yesus, saudara, itu adalah caranya, saudara, kita dekat kepada Bapa, kepada Allah, saudara. Tidak ada cara yang lain. Saudara, jika ada cara baru yang efektif, tentu cara yang lama itu tidak dipakai lagi. Itulah sebabnya peribadatan orang Yahudi itu lenyap, saudara. Dan kita pakai cara itu. Walaupun Tuhan Yesus mati 2000 tahun yang lalu, tetapi ini tetap cara baru, jalan baru. Kita menerimakan sesuatu yang baru, saudara. Jika kita mengerjakannya melalui cara Kristus, maka kita akan mengalami sesuatu yang baru dan baru dan baru terus. Ini cara yang Tuhan buat. Jalan ini bukan hanya baru, bukan hanya cara baru, tetapi juga jalan yang hidup, saudara. Jalan yang mengarah kepada sumber kehidupan, saudara, yaitu Tuhan sendiri. Sebab itu jalan ini membawa kepada hidup yang kekal. Saudara, jalan ini membawa kepada kehidupan yang kekal. Ketika Yesus menyerahkan rohnya, saudara, jalan kepada Allah itu terbuka. Pada waktu Tuhan Yesus menyerahkan rohnya, dia berkata sudah selesai. Tirai bait Allah itu terbelah dua, saudara. Itu adalah cara yang baru. Itu adalah jalan yang baru. Jadi kita mulai cara yang baru. Itu yang disebut perjanjian baru. Makanya kata-kata perjanjian baru mulai dari kematian Yesus. Ya, itulah perjanjian baru dimulai. Perjanjian baru dimulai waktu tirai itu robek jadi dua, saudara. Di belakang itu perjanjian lama. Kita hidup di dalam perjanjian baru dengan cara yang baru, yaitu yang ada di dalam Tuhan Yesus. Jalan yang baru ini adalah jalan yang hidup, saudara. Walaupun Yesus sempat mati, tapi itu hanya 3 hari. Sesudah itu dia bangkit dari kematian. Dan Yesus hidup selama-lamanya. Dia hidup. Dia adalah imam besar kita yang hidup sampai sekarang, saudara. Yesus adalah perjanjian baru itu. Dia perjanjian baru itu. Kita bisa melihat, saudara, luka di tangan Yesus. Saya pernah berkata, mengapa tangan Tuhan Yesus ada tanda lukanya? Sampai sekarang ada tanda lukanya, saudara. Pada waktu Yesus bangkit dari kubur dengan tubuh kebangkitan, saudara, luka di tangannya tidak hilang. Luka di lambung dan di kaki tidak hilang. Sebab itu Yesus berkata kepada Thomas, Thomas, cucukkan tanganmu di lambung, lihat tanganku, saudara. Mengapa itu tidak dihapus, hilang semua sehingga bersih, saudara? Tidak. Sebab luka di tangan Yesus itu, saudara, itu ada bekas luka itu untuk menunjukkan tanda perjanjiannya. Tanda janjinya dengan kita di dalam darahnya. Kalau kita melihat luka yang ada di tangan Yesus, kita ingat itulah janji Tuhan di dalam darahnya. Itulah janji Tuhan, janji Bapa kepada kita di dalam darah Yesus. Sebab itu belum hilang, saudara. Tidak hilang, saudara. Orang tanya apakah di sorga itu ininya hilang. Saya katakan belum. Dan mungkin belum hilang. Itu tanda perjanjiannya dengan kita. Kalau kita lihat luka itu, kalau Bapak lihat luka itu, dia tahu anaknya sudah membayar semua. Anaknya Yesus Kristus sudah membayar semua dosa. Seluruh isi dunia dia sudah bayar semua. Dia udah lunasin semua. Sehingga Bapak mengatakan udah lunas, dibayar. Saat kita datang minta ampun, maka pengampunan di dalam darah Yesus itu ada. Saudara, kalau Tuhan Yesus tidak mati, tidak ada jalan yang terbuka. Kalau Tuhan Yesus tidak mati, tidak ada perkara yang baru, saudara. Tirai itu robek jadi 2. Tirai yang tebal dan berat itu, saudara, yang membatasi ruang kudus dan ruang maha kudus itu robek jadi 2. Itu dari atas sampai ke bawah tercarik, itu robek menjadi 2, saudara. Sehingga kita bisa masuk melaluinya dengan jalan yang baru, saudara.
tirai ini lambang daging Kristus. Karena di sini dikatakan, saudara, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri, saudara. Maksudnya tabir dirinya sendiri. Itu adalah di dalam terjemahan bahasa Yunani, kata dirinya sendiri ditulis sarkos. Sarkos itu artinya dagingnya sendiri, saudara. Pada waktu Tuhan Yesus mati, dia berseru, saudara. Itu artinya dagingnya robek. Waktu dagingnya robek, tirai itu robek, saudara. Kita lihat, yang membatasi itu robek, itu berarti sudah selesai. Pekerjaan perjanjian lama sudah selesai. Semua sudah selesai. Itu tandanya, itu semua robek. Maka semua bisa melihat ke dalam. Perkara yang mustahil bisa ditembus oleh darah Yesus. Saudara, tidak ada yang tidak bisa dengan darah Yesus. Tirai itu lambang daging Yesus. Waktu tirai robek terbelah dua, daging Yesus secara harfiah terkoyak di kayu salib. Dan terakhir ditusuk dengan tombak, saudara. Itu yang ada. Yohanes 19. Dalam Yohanes 19 ayat 34. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Ya saudara, ini yang ada. Jadi itu terakhirnya dia ngalamin itu. Tapi itu yang ada. Seolah-olah tombak yang menusuk sisi dari Yesus di pinggang Yesus itu adalah hal yang pertama kali perjanjian baru. Mengapa? Pada waktu Yesus berkata, sudah selesai, di tirai bait Allah itu tiba-tiba sudah robek dua. Robek dua. Oke, itu perjanjian baru dimulai. Lalu seorang prajurit tusuk. Waktu tusuk keluar darah dan air. Itu gereja lahir. Gereja lahir, darah dan air. Jadi zaman perjanjian baru dimulai dengan gereja. Gereja. Itu zaman perjanjian baru. Dimulai dengan kelahiran gereja. Karena saat itu gereja lahir. Saudara, lihat itu. Nah, ketika imam besar mau masuk ke ruangan Maha Kudus, biasanya ia menyingkapkan tirai itu, dia buka, ya. Tirai itu kan nggak ada pintunya, ya, nggak ada. Tirai itu kayak rata semua, saudara. Itu tertutup, lalu kemudian dia cari, mungkin dia buka, dia singkap sedikit, lalu dia mulai masuk. Setelah dia masuk ke ruangan Maha Kudus, tirainya nutup lagi. Lalu dia buat korban, dia percikan darah, saudara, bukan buat korban, ya, percikan darah, saudara. Dia percikan darah, lalu kemudian dia ada di sana. Tidak lama kemudian dia singkapkan lagi, saudara, tirainya. Lalu kemudian dia keluar, tirainya itu nutup lagi. Saudara, tetapi pada waktu Tuhan Yesus berkata sudah selesai, tirai itu robek jadi dua. Sehingga orang masuk tidak ada kata singkap-singkap lagi. Semua sudah disingkapkan oleh Tuhan. Itulah sebabnya firman Allah itu tersingkap, terbuka melalui korban Kristus. Darah Yesus, saudara, itu menyingkapkan, darah Yesus itu menyingkapkan semua rahasia Allah
Di dalam Wahyu dikatakan yang bisa membuka gulungan meterai yang tergulung itu hanya anak domba Allah yang tersembelih, yaitu Tuhan Yesus. Ini yang ada sehingga bisa, saudara. Itu yang lihat. Semua udah terbuka. Orang Yahudi pengen jahit lagi, saudara, tirai itu. Pengen jahit lagi. Supaya tirai itu tertutup, ke sana tertutup. Tapi tetap tidak bisa, saudara. Apa yang Tuhan sudah buka, ya. Perjanjian baru adalah perjanjian baru. Ada orang yang mau kembali kepada perjanjian lama. Dengan cara yang lama, saudara. Saya berkata bodoh. Karena cara yang baru yang Tuhan buat itu yang benar. Jadi saudara, segala sesuatu yang menghalangin orang bertemu dengan Tuhan telah dibuka melalui darah Yesus. Udah dibuka. Ketika Yesus belum mati, tirai itu tetap tertutup sehingga menghalangi orang masuk. Tetapi pada waktu daging Yesus dikoyakkan, dia terbuka. Saudara, itu terbuka dan bisa masuk, saudara. Yesus menyediakan pintu untuk kita bisa masuk. Semua terbuka. Kita percaya. Tidak heran Tuhan mengatakan, lemparkan sauh pengharapanmu sampai ke sana. Bisa dilemparkan. Kalau tertutup bisa lempar? Nggak bisa, saudara. Saudara sekarang ngambil sauh, saudara lempar. Bisanya di mana? Halaman. Karena halaman itu tidak ada tutupnya. Bisa sampai ke ruangan kudus? Nggak bisa. Tapi ini bisa masuk semua. Kalau ruangan Maha Kudus terbuka, ruangan kudus ya terbuka juga. Saudara, itu yang ada. Jadi pintu ke tata Allah itu harus dibuka melalui kematian Yesus. Tanpa kematian Yesus tidak akan ada yang terbuka. Kematian Yesus membuat kita bisa menikmati hidup yang senang. Karena Yesus mati, saudara, maka ada banyak hal-hal yang baru. Kematian Yesus membuat banyak hal-hal yang baru. Apa yang baru? Perjanjian baru. Itulah masa perjanjian baru, saudara, dimulai. Kedua, manusia baru. Apakah yang disebut manusia baru? Ciptaan yang baru. Yesus mati membuat manusia jadi baru. Mati dan bangkit. Ada jalan baru yang terbuka. Ada lagu baru. Dulu lagu lama, saudara. Lagu kesusahan. Lagu penderitaan. Tapi sekarang lagu yang baru. Ada perintah yang baru, saudara. Ada perintah yang baru. Tuhan memberikan, aku memberikan perintah yang baru, saudara. Dan perintah yang baru menunjuk kepada Kristus. Anggur baru, saudara. Ada anggur baru. Apa anggur baru itu, saudara? Anggur baru, Roh Kudus adalah anggur baru. Ada Yerusalem baru, saudara. Ada sorga baru dan bumi baru. Ada nama baru, saudara. Di Wahyu 2 ayat 17, diberi nama baru di dalamnya. Bagi yang menang akan didapat nama baru, saudara. Saudara, indah. Semua ada yang baru. Semua jadi baru. Di dalam Yesus, segalanya jadi baru, saudara. Kita akan menyanyikan satu nyanyian. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada ayat 1, ayat 2, ayat 3. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Maukah engkau bebas dari dosa? Dalam darahnya ada kuasa. Maukah menang atas kejahatan? Ajaiblah kuasa darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Maukah bebas dari hawa nafsu?
dalam darahnya ada kuasa. Datanglah kau akan disucikan, dalam kuasa darahnya ada kuasa, dalam darahnya, darah domba Allah ada kuasa, dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Maukah engkau melayani Yesus? Dalam darahnya ada kuasa. Maukah hidup tiap hari memuji? Ada darahnya ajaib, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Saudara, kita akan sama-sama berdoa. Di dalam darah anak domba Allah ada kuasa, di dalam darahnya. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami berterima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, Engkau telah berbuat banyak bagi kami. Korban darah-Mu sangat indah bagi kami, sangat luar biasa. Membuat kami punya jalan baru. Engkau rela berkorban itu semua. Hanya satu, untuk menciptakan jalan baru bagi kami. Dan kami bisa masuk sampai ke tata Allah. Kami percaya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Tuhan, terpujilah akan nama-Mu. Untuk kami berjalan di dalam iman kepadamu Tuhan. Jalan dalam Engkau. Tanamkan firman-Mu di dalam hati kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih banyak Bapa. Berkati kami semua Tuhan. Anak-anak-Mu yang sudah hadir untuk mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Tuhan memberkati semua dengan berkat yang dari Tuhan. Berkat yang limpah dari-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Saudaraku yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Menang besar di pihak kita. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Tuhan pranggatiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Tuhan pranggatiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Amin. Puji Tuhan saudara. Selamat saudara hari Minggu dan Tuhan memberkati.